Mohon perhatian kepada para pencinta Nabi dan sahabat agar bersiap-siap mendengarkan kisah berikut ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Generasi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kisah kali ini saya akan mengisahkan tentang kemiskinan dan kelaparan yang menimpa pasukan Al-Anbar. Pada bulan Rajab tahun ke-8 dari Hijriah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim pasukan muslimin sebanyak 300 sahabat ke sebuah tempat yang berdekatan dengan laut. Di bawah pimpinan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membekali mereka dengan sekarung kurma. Kemudian mereka menetap di sana selama 15 hari. Sedangkan persediaan makanan mereka telah habis dimakan. Qais radhiyallahu anhu, salah seorang anggota pasukan tersebut, membeli unta salah seorang kawannya dalam pasukannya itu dengan perjanjian ia akan membayarnya di Madinah nanti. Lalu unta itu disembelih olehnya sebagai suatu usaha untuk mengatasi kelaparan mereka. Akhirnya mereka menyembelih 3 ekor unta sebagai makanan mereka setiap hari. Pada hari ketiga, pimpinan pasukan telah berpikir, jika hal ini terus, tentu keadaan mereka akan semakin berkurang setiap hari, dan ini akan lebih menyulitkan lagi. Maka Abu Ubaidah radhiyallahu anhu memerintahkan agar penyembelihan unta itu dihentikan. Lalu beliau menyuruh agar setiap orang yang masih memiliki buah kurma agar mengumpulkannya menjadi satu dan menyimpannya dalam sebuah karung. Setiap hari sebuah kurma dibagikan kepada setiap orang. Mereka hanya menambahkan dengan air minum, dan mereka tidak makan apa-apa lagi hingga malam hari. Singkatnya, selama berhari-hari dalam keadaan bertempur, di mana sangat memerlukan tenaga dan kekuatan, mereka justru hanya memakan sebiji kurma setiap hari. Ketika Jabir radhiyallahu anhu sedang menceritakan hal ini kepada kerabatnya, ada salah seorang dari mereka yang bertanya, bagaimana bisa hanya dengan sebuah kurma sehari mendapatkan kekuatan? Ia menjawab, setelah beberapa lama kami terus berjalan dan kurma-kurma itu pun habis sehingga tidak ada lagi makanan yang dapat menghilangkan rasa lapar yang sungguh dahsyat itu. Kami pun hampir mati kelaparan. Kami terpaksa memetik dedaunan, rumput-rumputan, dan akar pepohonan, lalu dicampur dengan air, lalu kami makan. Dalam keadaan terpaksa semua dapat dilakukan, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti setiap kesusahan dengan kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mencucurkan rahmatnya ke atas orang-orang yang tahan dalam penderitaan. Setelah pasukan ini mengalami penderitaan yang sangat menyedihkan, tiba-tiba seekor ikan yang sangat besar telah terlempar dari laut dan jatuh ke pantai di hadapan mereka. Itulah ikan yang bisa disebut dengan ikan ambar, ikan paus. Demikian besarnya ikan tersebut, walaupun ikan itu terus-menerus dimakan selama 18 hari, namun tetap belum habis sehingga mereka pun membawa dagingnya ketika kembali ke Madinah. Waktu peristiwa ini diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, ikan itu adalah rezeki yang sengaja Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kalian. Pelajaran dari kisah di atas, penderitaan serta kesusahan di dalam kehidupan adalah suatu hal yang biasa terjadi pada diri manusia sehari-hari. Kepada orang-orang yang dekat dengan Allah pun, Allah Subhanahu wa taala memberikan penderitaan khusus kepada mereka. Kesusahan adalah suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penderitaan yang paling sulit diberikan kepada para nabi alaihissalam, kemudian kepada tokoh-tokoh ulama dari umat ini, kemudian lebih rendah lagi diturunkan kepada orang-orang keutamaannya lebih rendah dari yang kedua.
Kemudian penderitaan yang lebih rendah akan diberikan kepada seluruh manusia secara umum. Ujian tersebut diberikan kepada seseorang sesuai dengan ketaatannya dalam agama. Jika kita lebih dekat kepada Allah, maka ujian yang akan diterima akan lebih sulit lagi. Dan setiap selesai dari suatu kesusahan, maka dengan rahmat dan kasih sayangnya akan diiringi dengan kemudahan. Maka hendaklah senantiasa kita pikirkan bagaimana orang-orang terdahulu dapat sedemikian berusaha, bersusah payah semata-mata demi agama. Dengan disebarkannya agama ini, maka agama telah sampai pada diri kita melalui tumpahan darah, melalui perjuangan, pengorbanan yang sangat luar biasa, penderitaan serta kesusahan yang telah mereka korbankan, sehingga kita mendapatkan agama ini tanpa dengan susah payah. Semoga kita mengambil hikmah, kita petik ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, lalu ujian bertubi-tubi kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan sabar. Jika kita sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, maka insya Allah rahmat Allah akan senantiasa diberikan kepada kita sekalian. Semoga kisah ini dapat diambil hikmahnya, dipetik pelajarannya, dan semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ketaatannya dan menjauhi segala larangannya. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.